Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-12, Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Rabu 15 Desember, seorang nabi seperti engkau ini. Berulang-ulang Tuhan telah mengamarkan bangsa Israel supaya jangan mengikuti praktek-praktek dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa itu. Musa kembali mengamarkan mereka tentang praktek-praktek mereka yang tidak benar, yaitu kekejian bagi Tuhan. Dalam konteks ini, Musa sementara memberitahukan kepada mereka bahwa mereka harus berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Bacalah Ulangan 18 ayat 15-19. Apa yang Musa sementara sampaikan kepada mereka di sana? Kemudian bandingkan hal ini dengan Kisah 3 ayat 22 dan Kisah 7 ayat 37. Bagaimana Petrus dan Stefanus mengaplikasikan Ulangan 18 ayat 18? Dalam rujukannya kepada perjanjian di Sinai, pada saat hukum Allah diberikan, Musa berbicara tentang bagaimana anak-anak Israel menginginkan dia bertindak sebagai perantara, seorang yang mengantarai mereka dengan Allah. Pada waktu itulah Musa berjanji kepada mereka 2 kali bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa. Berdasarkan konteks, idenya adalah bahwa nabi ini seperti Musa dalam banyak hal akan juga menjadi seorang pengantara antara umat itu dan Tuhan. Ratusan tahun kemudian, baik Petrus maupun Stefanus mengutip teks ini dalam referensi mereka kepada Yesus. Bagi Petrus, Yesus adalah pemenuhan dari apa yang telah dibicarakan selama ini oleh nabi-nabinya yang kudus, dan bahwa para pemimpin perlu untuk menaati dia dan apa yang dia katakan. Artinya, Petrus sedang menggunakan teks ini, di mana orang Yahudi tentu tahu teks tersebut dan mengaplikasikannya langsung kepada Yesus dengan satu ide bahwa mereka perlu untuk bertobat dari apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Selanjutnya, dalam Kisah 7 ayat 37, walaupun dalam konteks yang berbeda dengan konteks Petrus, ketika Stefanus sedang mengkhotbahkan Yesus, dia juga merujuk pada janji yang terkenal tersebut, dan dia juga mengklaim bahwa janji itu menunjuk pada Yesus. Dia katakan bahwa Musa dengan perannya dalam sejarah dan dalam memimpin Israel menggambarkan Yesus. Artinya, sebagaimana yang Petrus lakukan, Stefanus juga mencoba untuk menunjukkan kepada orang-orang tersebut bahwa Yesus adalah pemenuhan dari nubuatan dan bahwa mereka perlu untuk mendengarkan dia. Bertolak belakang dengan tuduhan terhadapnya bahwa Stefanus telah berbicara kata-kata hujat melawan Musa dan Allah. Sebaliknya, Stefanus mengkhotbahkan Yesus sebagai Mesias yang merupakan pemenuhan langsung dari apa yang Allah telah janjikan melalui Musa. Bagaimana ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Yesus di keseluruhan Alkitab, dan bagaimana semua pengertian kita tentang hal tersebut haruslah selalu berpusat pada Kristus. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Saat di bawah inspirasi, Musa meramalkan akan adanya seorang nabi yang akan datang sepertinya. Dia tidak hanya merujuk pada kedatangan seorang nabi yang biasa, karena sebelum Musa telah ada nabi-nabi yang lain juga. Musa memikirkan Mesias atau yang diurapi itu akan datang, seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi setelah Musa. Perhatikan bahwa ungkapan khusus yang sama, "Aku akan membangkitkan seorang nabi," digunakan di tempat lain dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan kedatangan Mesias yang merujuk pada nubuatan Musa sebelumnya. Jadi, ketika Yesus datang dan melakukan mujizat yang luar biasa dengan memperbanyak roti, memberikan makan 5.000 orang, orang-orang Yahudi segera teringat akan mujizat mana dan menganggap bahwa nabi seperti Musa telah datang. Jadi mereka mengetahui bahwa Yesus itu bukan orang biasa saja, tetapi ia adalah yang diurapi.
Tidak heran Petrus dan Stefanus yang mengetahui tentang nubuatan mesianik ini menggunakan sebagai argumen untuk meyakinkan orang-orang Yahudi pada mana itu yang sedang menunggu seorang nabi seperti Musa. Petrus, Stefanus memberikan pandangan kepada orang-orang Yahudi tersebut bahwa nabi seperti Musa telah datang, yakni kegenapannya adalah melalui Anak Allah, Yesus Kristus. Dia ada di dunia ini melayani setiap manusia, berbaur dengan orang-orang berdosa, dan ia memberikan kelepasan bagi mereka yang sedang tertindas oleh dosa. Dan realisasinya ketika ia mati di kayu salib memberikan kepastian bahwa ia mengalahkan maut dan memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pengorbanan Yesus di kayu salib yang memberikan kepada kita kesempatan kedua. Kita boleh hidup di dunia ini, mempersiapkan akan karakter kita, dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Allah sungguh baik di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk terus menghargai pengorbanan Yesus di dunia ini, dengan kami terus hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.